Selamat pagi. Salam kepada Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Silakan duduk. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Masih semangat? Masih. Kalau begitu angkat jempol dulu dong. Ya, mana semangatnya? Semangat, semangat luar biasa. Semangatnya luar biasa ya. Mudah-mudahan semangat kita yang luar biasa ini bisa bertahan sampai akhir pembelajaran kita ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, satu orang silakan pimpin dulu ya. Silakan Apri. Kita berdoa dulu ya. Mari teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena dari malam hingga pagi ini Engkau telah menjaga dan melindungi kami. Sekarang kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami, sudi kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami. Inilah doa kami, haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, silakan duduk. Ya, mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke. Sebelum itu Pak Guru mau tanya dulu, ada yang tidak hadir kah? Ada Pak, Ya, atas nama siapa? Tedora. Tedora. Iya. Dia kenapa? Sakit. Sakit. Iya. Sudah berapa hari? Baru 1 hari Pak. Oh, 1 hari ini ya. Iya, hari ini. Oke, jadi anak-anak sekalian, kita doakan sama-sama ya. Tedora teman kita mudah-mudahan bisa lekas sembuh supaya bisa bergabung bersama kita dalam pembelajaran kita selanjutnya ya. Amin. Amin. Oke. Nah, sebelumnya Pak Guru mau minta ini dulu ya ke anak-anak sekalian. Silakan di atas meja yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita silakan disimpan dulu ya. Silakan disimpan dulu semua yang tidak berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Dan setelah itu silakan lihat kiri kanan ya, lihat kiri kanan. Kalau masih ada sampah silakan dipungut kemudian disimpan di tempat sampah. Ya. Sudah? Sudah ya? Sudah bersih ya? Oke, jadi kita sudah siap belajar ya? Siap. Nah, sekarang Pak Guru mau cerita sedikit dulu ya. Pernah tidak kalian pergi ke kios berbelanja beberapa barang dengan harga tertentu? Pernah ya. Nah, sekarang tahu tidak? Kalau total belanja kalian itu bisa kita hitung dengan lebih mudah dengan menggunakan matriks. Ya. Sekarang Pak Guru mau kalian mengingat pembelajaran kita yang minggu lalu. Ada yang masih ingat? Masih ya? Nah, sekarang Pak Guru mau tanya. Syarat kesamaan dua buah matriks itu apa? Coba satu orang yang bisa. Oke, sepertinya silakan. Memiliki order yang sama. Memiliki ordo yang sama. Ya lain? Ya lain sama ya? Ya. Oke ya. Jadi betul ya kata Severina. Kalau dua matriks dikatakan sama jika dua matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Oke. Nah sekarang kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Ya kemarin kita sudah pahami tentang jenis-jenis matriks. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operasi matriks. Ya, operasi matriks yang mana itu? Ada dua fokus pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama adalah perkalian bilangan skalar dengan matriks, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perkalian dua buah matriks. Ya, jadi ingat satu tadi apa? Perkalian skalar dengan matriks, kemudian perkalian dua buah matriks. Ya, bisa ya? Siapa? Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya Pak Guru juga mau sampaikan dulu ya manfaat dari pembelajaran kita ya, terutama operasi matriks. Kalian bisa lihat manfaat pembelajaran yang pertama ya, bisa lihat ya. Yang pertama, matriks banyak digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Misalnya, dalam menemukan solusi masalah dalam materi persamaan linear ya. Persamaan linear ini yang paling umum kita gunakan. Kemudian transformasi linear yaitu bentuk umum dari fungsi linear. Contohnya rotasi dalam 3 dimensi. Ya, matriks juga seperti variabel biasa sehingga matriks pun dapat dimanipulasi dan diaplikasikan. Misalnya dikalikan, dijumlahkan, dikurangkan serta didekomposisikan. Itu yang pertama ya.
Kemudian untuk manfaat yang kedua, kita dapat dengan mudah dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Ya, jadi misalkan ada analisis tentang masalah ekonomi ya, yang variabelnya banyak. Ya, kadang-kadang kita ketemu ya banyak variabel dalam suatu permasalahan begitu. Kita dapat dengan mudah menghitungnya dengan menggunakan matriks. Ya, sampai di sini bisa ya? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang perhatikan untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya kalian bisa lihat yang pertama, melalui diskusi kalian dapat menentukan hasil perkalian skalar pada matriks dan perkalian dua matriks dengan baik dan benar. Ya, kemudian untuk tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perkalian skalar dan perkalian dua matriks dengan benar, dan mengamalkan sikap teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, jadi selain kalian mampu untuk mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan, kalian juga dituntut untuk bisa mengamalkan sikap teliti. Ya, sikap teliti yang seperti apa? Berarti kalian harus teliti dalam menjawab soal ya, jangan sampai ada yang terlewat dan sebagainya. Kemudian jujur kalau itu adalah pekerjaan hasil kalian sendiri ya. Kemudian terakhir adalah bertanggung jawab. Jadi selain kalian harus bisa menyelesaikan, kalian juga harus mempertanggungjawabkan di depan kelas sebentar ya, seperti itu. Sampai di sini paham ya? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, Pak Guru akan memberikan pretest atau evaluasi awal ya, untuk mengukur pemahaman awal kalian ya. Jadi silakan, di sini ada soal. Pak Guru akan berikan waktu sekitar 3-5 menit untuk mengerjakannya. Silakan tulis nama, kelas, tanggal dan sebagainya. Jadi silakan dijawab saja ya, sesuai dengan apa yang kalian tahu. Silakan dibagi. Permisi ya. Bagi ke sana ya. Berapa sini? 2 ya? 3 ya? 3 situ ya? 3. Oke. Ya. Silakan tulis nama ya. Sudah cukup? Atau ada lagi? Oke, silakan tulis nama dulu ya. Oke, Pak Guru kasih waktu sekitar 3-5 menit ya untuk mengerjakan. Jadi situ terdapat soal yang menyatakan bagaimana operasi matriks ya. Operasi matriks ini hanya untuk mengukur pemahaman awal kalian saja. Silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Oh, waktu 5 menit terlalu panjang kayaknya ya. Kita 3 menit saja ya, sekitar 3 menit sudah selesai itu. Silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama ya.
silakan dikerja saja ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Ini hanya pretest saja. Dan ingat, biasanya kalau ada pretest biasanya ada post test ya. Jadi ada penilaian awal, berarti ada penilaian akhir ya. Jadi biasanya kalau ada awal pasti ada akhir. Ya. Begitu juga dengan kehidupan ya. Kalau ada awal kehidupan berarti ada akhir kehidupan. Oke, Pak Guru, rasa sudah cukup ya? Waktu sudah 3 menit. Oke, silakan dikumpul, silakan kelompok kumpulkan. Mari silakan. Silakan. Mari. Silakan kita kelompok. Ayo, silakan. Oke. Ayo, silakan kumpul. Terima kasih. Oke. Sudah ya? Oke, terima kasih. Ya. Kayaknya untuk tes awalnya sudah lumayan ya, sudah ada yang bisa jawab sampai 1,5 nomor nih. Bisa ini ya. Oke. Berikutnya silakan anak-anak sekalian perhatikan video yang Pak Guru akan tampilkan di depan ya. Jadi perhatikan dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh video ya. Jadi semua perhatikan ya. Penina, tadi kau pesan apa saja? Saya pesan tuh 2 potong abon gulung dengan 1 gelas kopi. Baru kau Pelias, kau pesan apa tadi? Kau jangan tertawa ya. Saya pesan tuh 5 potong abon gulung dengan 3 gelas kopi. Ale, banyak sampai. Baru nanti ini tuh mau bayar berapa ini? Berapa depo harga? Depo harga tuh 1 potong gulung-gulung 15.000, 1 gelas kopi 10.000. Mari kau hitung pakai matriks, boleh yuk? Sip ya, mari kau hitung sudah. Penina, tadi kau pesan. Oke, kalian tadi sudah menyaksikan ya percakapan antar 2 orang yang sedang memesan makanan ya toh? Nah, tadi yang pertama memesan 2 abon gulung dengan 1 kopi. Kemudian yang satu ya laki-laki ini lebih ganas lagi ya. Dia memesan 5 potong abon gulung kemudian 3 gelas kopi. Ya itu jangan ditiru ya, nanti perut bisa kembung ya. Oke. Dari percakapannya tadi sudah disampaikan juga mereka akan menghitung dengan menggunakan matriks. Nah, caranya menggunakan matriks seperti apa? Sekarang perhatikan. Penina, tadi kau pesan. Ya. Nah, sekarang perhatikan ya. Ini untuk yang pertama ya, definisi. Untuk yang pertama ini merupakan definisi dari perkalian skalar dengan matriks. Sekarang perhatikan, jika A sembarang matriks dan K sembarang bilangan real, maka KA adalah sebuah matriks baru yang elemen-elemennya diperoleh dari hasil perkalian K dengan setiap elemen A. Matriks A ya. Jadi semua anggota matriks A dikalikan dengan bilangan real K. Ya. Seperti itu. Nanti Pak Guru akan bagikan bahan ajar. Di situ kalian bisa belajar lebih banyak lagi ya karena lebih lengkap. Di sini Pak Guru hanya akan menampilkan sedikit dari materi ya. Nah, kemudian untuk perkalian bilangan skalar ya, kalian bisa lihat contoh di atas. Dalam aljabar, perkalian terhadap suatu bilangan merupakan penjumlahan berulang dari bilangan tersebut. Misalnya perkalian berikut, 2A berarti sama dengan A tambah A. Seperti ya, jadi KA sama dengan pengulangan penjumlahan A sebanyak K di bilangan. Seperti tadi ya. Jadi intinya atau lebih mudahnya perkalian bilangan skalar dengan matriks itu cukup kalian kalikan elemen-elemen yang ada dalam matriks dengan bilangan K atau bilangan real yang ada di depan. Bisa ya? Bisa.
Bisa. Oke, ini untuk bilang skalar ya. Sekarang kita lanjut bagaimana kalau misalkan di perkalian dua buah matriks. Nah, ini sifat-sifat perkalian suatu bilangan real terhadap matriks ya. Kalian bisa lihat. Nanti ada di modul juga. Sekarang kita masuk ke perkalian matriks. Dua buah matriks A dan B dapat dikalikan jika banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak matriks pada matriks B. Jadi itu persyaratannya ya. Dua buah matriks dapat dikalikan kalau kolom pada matriks A dan baris pada kolom B dan baris pada matriks B itu jumlahnya sama. Jadi kalau misalkan kolomnya matriks A 3, berarti barisnya untuk matriks B juga harus 3. Ya, karena dalam matriks itu perkalian dua buah matriks itu berarti kita berbicara tentang operasi kolom ke baris. Ya. Bisa ya? Sampai sini paham ya? Paham. Oke. Nah. Nih. Contohnya tuh, ya. Jika A, B, C, dan D, dan B, X, Y, maka hasil perkalian A dan B didefinisikan sebagai AX. Jadi perhatikan, A-nya dikalikan dengan X, kemudian tambah B kali Y ya. Jadi bisa diperhatikan di sini ya. Sini, ini. Ini dikalikan dengan X, kemudian A kali X ditambah B kali Y dan seterusnya. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Jadi aturan pengerjaan matriks perkalian matriks seperti di atas sering disebut cara pengerjaan baris pada kolom. Ya, sampai di sini paham ya? Sebentar kalian silakan bisa lebih cari informasi lebih banyak lagi. Nah, ini ya. Ini untuk menguji apakah hasil perkalian dua matriks ada atau tidak, kita bisa menggunakan perbandingan perpasangan dua kartu domino seperti di atas ya. Jadi kalau sama barisnya, kolomnya yang pertama dengan baris yang matriks kedua berarti itu bisa dikalikan ya. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD dan bahan ajar untuk kalian ya per kelompok ya. Oke, mari. Ini bahan ajarnya, ini LKPD ini ya. Nanti kalau ajar saya itu dulu. Ini bahan ajar, LKPD. Untuk bahan ajar itu dulu, LKPD yang sudah dulu ya. Ini dan nanti bahan ajar itu dulu. Oke, kalian sudah dapat semua ya? Sudah ya? Sudah. Sudah, oke. Nah sekarang kalian secara berkelompok ya silakan berdiskusi mengenai materi tadi ya yang sempat Pak Guru sampaikan sedikit di situ di modul yang Pak Guru bagikan sudah lebih kompleks lagi apa yang Pak Guru tampilkan tadi. Di situ sudah jelas bagaimana rumus, bagaimana cara, bagaimana contoh dan sebagainya ya. Silakan berdiskusi, Pak Guru kasih waktu sekitar 5 menit ya. Silakan berdiskusi. Oke. Jadi selain dari itu ya, selain dari modul yang Pak Guru bagikan, kalian juga bisa mencari materi di kehidupan kalian sehari-hari. Ya, jadi mungkin di lingkungan sekitar kalian bisa ambil contoh. Kemudian yang punya handphone ya, yang punya handphone bisa menggunakan untuk mencari di internet ya. Kalau kalian punya akses untuk mengakses internet. Kalau tidak berarti silakan pakai yang ada saja ya. Yang penting relevan dengan materi kita, silakan. Silakan ya. Diskusi. Jadi sekali lagi Pak Guru mengingatkan, selain apa yang Pak Guru bagikan, kalian bisa mencari dari sumber lainnya. Yang penting relevan dengan materi kita.
Jadi silakan saling bertukar pikiran ya, berdiskusi ya. Mengenai cara atau syarat dan sebagainya ya. Bagaimana kalau misalkan sebuah matriks dikalikan dengan sebuah bilangan real, caranya seperti apa? Bagaimana kalau dua buah matriks dikalikan, syaratnya harus apa? Apakah suatu matriks bisa dikalikan kalau misalkan kolomnya tidak sama dengan baris atau seperti apa ya? Silakan bertukar pikiran. Jadi yang hormat ya, silakan berdiskusi ya, diskusi lepas begitu. Silakan mengungkapkan apa yang kalian ketahui, apa yang kalian pernah dapatkan, misalkan ya. Kemudian apa yang kalian pernah lihat bisa diungkapkan di diskusinya. Oke, baik. Ya, mungkin kalian sudah berdiskusi ya? Sudah ya? Oke, jadi sambil kalau misalkan masih mau main berdiskusi silakan, tapi sambil berdiskusi, Pak Guru sekarang kalian silakan buka LKPD yang Pak Guru telah bagikan tadi ya. Jadi tadi kan sudah ada dua ya, tadi Pak Guru bagikan bahan ajar dengan LKPD. Silakan LKPD-nya dibuka ya. Oke. Di situ ada permasalahan yang Pak Guru telah berikan, ya. Pak Guru telah berikan di situ, silakan dibuka. Ya, silakan dibuka. Sudah semua dibuka? Sudah ya? Nah, sekarang perhatikan. Ada permasalahan yang Pak Guru akan tampilkan juga di atas ya. Jadi ini permasalahan sama dengan apa yang ada di LKPD kalian. Tapi ini Pak Guru sajikan dalam bentuk video ya. Silakan mengamati permasalahan berikut ini. Ibu Ursula adalah seorang pedagang buah yang sangat ramah sehingga memiliki banyak pelanggan. Dari segala macam buah yang ada di kos Ibu Ursula, ada 3 macam buah yang sangat menjadi idola, bahkan setiap hari selalu mendatangkan stok baru. Buah yang menjadi idola adalah apel, alpukat, dan jeruk. Hasil penjualan selama 3 hari di akhir pekan yaitu Jumat, Sabtu, dan Minggu biasanya semakin melejit. Harga untuk per kilogram apel adalah 30.000, alpukat 35.000, dan jeruk 15.000. Nah, sekarang mari kita membantu Ibu Ursula untuk menentukan berapa harga masing-masing buah serta jumlah penjualan dari hari Jumat sampai hari Minggu.
Untuk pertanyaan pertama, jika harga buah menjadi 2 kali lipat, berapa harga masing-masing buah yang dijual oleh ibu usulan? Dan yang kedua adalah, tentukan jumlah penjualan dari hari Jumat sampai hari Minggu sebelum adanya kenaikan harga. Selamat bekerja dan salam matematika. Oke, ya. Tadi Pak Guru sudah tampilkan permasalahan Ibu Rusula ya, seorang pedagang buah ya. Nah, untuk lebih jelasnya ada di LKPD, silakan dibaca kemudian selesaikan. Jadi di situ ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalian diharapkan untuk membantu Ibu Rusula untuk mencari berapa harga masing-masing buahnya ya tadi ya. Lihat silakan pertanyaannya nomor 1 lihat. Kemudian yang kedua adalah berapa total penjualan Ibu Rusula dalam 3 hari terakhir atau gimana ya? 3 terakhir ya? Oh, dari hari Jumat sampai hari Minggu ya, sebelum adanya kenaikan harga. Oke, silakan dikerjakan ya, silakan berdiskusi. Oke, jadi Pak Guru akan keliling ya. Jadi misalkan kalian ada yang masih kurang dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan bertanya sama Pak Guru ya. Bisa. Nanti Pak Guru akan keliling monitoring progres pekerjaan kalian sudah sampai di mana. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami atau mau ditanyakan, silakan bertanya ya. Oke, silakan kerjasama ya. Jadi semuanya tolong aktif ya dalam berdiskusi. Karena selain pengetahuan dan keterampilan, Pak Guru juga akan menilai keaktifan kalian ya. Jadi ada 3 penilaian yang Pak Guru lakukan. Yang pertama itu dari segi afektif, yaitu sikap, termasuk dari keaktifan dan sebagainya. Kemudian yang kedua pengetahuan, ya, bagaimana hasil pekerjaan kalian. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan itu bagaimana kemampuan kalian dalam menyelesaikan permasalahan, kemudian menyajikan di depan kelas ya. Jadi Pak Guru akan nilai semua itu. Kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi sebelumnya saya minta maaf bisa lupa. Silakan tulis nama ya, ya. Nah, nama kelompoknya tulis ya. Kelompok 1 ini ya. Aman ya? Untuk saat ini aman? Oke. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, silakan angkat tangan, tanya Pak Guru ya. Untuk kelompok 2, silakan ditulis kelompok 2. Iya. Sama kelompok ya. Kelompok 2. Tulis namanya semua ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada yang bertanyakan, silakan bertanya ya. Nanti tinggal angkat tangan, tanya Pak Guru. Bisa ya? Aman ya? Oke. Untuk kelompok 3, jangan lupa tulis namanya ya. Kelompok 3. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan angkat tangan bertanya Pak Guru ya. Kalau misalkan ada atau masih kurang dipahami. Bisa ya? Bisa. Oke. Kelompok 3. Jadi tadi 1, 2, 3 ya. Kemudian ini kelompok 4 ya. Nah, untuk kelompok 4, jangan lupa tulis nama ya. Ali, tulis namanya. Siapa yang kelompok? Ali. Jadi silahkan tulis nama kelompok. Kemudian kalau misalkan ada yang bertanyakan, angkat tangan, atau ada yang mau disampaikan, atau misalkan ada yang perlu dipahami cara-caranya, seperti apa bisa ditanyakan. Ya, nanti Pak Guru akan bantu. Bisa ya? Oke, sekarang aman Pak? Oke, silakan lanjut.
selain itu ya, Pak Guru ingatkan lagi, selain dari modul yang Pak Guru aja bagikan, silakan kalian dibebaskan untuk mencari referensi lainnya yang relevan dengan pelajaran kita. Silakan. Kalau ada yang bawa handphone, silakan akses internet bisa. Ya. Mau tanya Pak Guru bisa. Ya, yang penting jangan tanya jawabannya. Kalau cara-caranya nanti Pak Guru akan bantu ya. Sekali lagi dimohon semua anggota kelompok harus aktif ya, karena itu akan masuk ke penilaiannya Pak Guru ya. Bisa ya? Di sini ada masalah. Masuk sedikit. Perintahnya Mama di sini. Mama ya. Tadi sudah terima. Tulisnya terima. Jadi anak-anak sekalian, perlu kalian juga pahami ya. Jadi dimohon kalian dalam mengerjakan itu harus teliti ya. Jangan sampai salah hitung. Karena untuk apalagi perkalian dua matriks ya, itu paling riskan sekali untuk kesalahan dalam menghitung. Jadi kalian dituntut untuk harus teliti betul dalam perhitungan. Ya? Bisa ya? Oke. Ada yang tanyakan? Ya, bagaimana Sabrina? Terus di sini. Iya, di sini tuh yang tadi yang 3 tadi. Kalau ada yang ini jangan malu-malu bertanya ya, silakan bertanya. Malu bertanya sesat di jalan, ya. Kamu bukan sesat di jalan lagi. Malu bertanya tidak bisa kerja, ya. Ini kerja di ini dulu ya. Tadi sudah tampak caranya. Dulu saya. Di mana? Caranya gimana? Dikalikan tak? Bukan cara dikalikan. Tadi ini, sampai ini, coba dikerjakan. Bukan salahnya, supaya tidak kotor salah, tak? Ada tadi kok dulu bagian. Silakan dikerjakan. Sampai mana?
Bisa ya? Oke. Jadi bisa. Oke, baik. Berarti saya berkeliling dan kalian masih di jalur yang benar ya. Salut saya. Ada masalah? Sudah ya? Aman? Aman ya? Oke. Ya, Bapak? Iya. Ya, kalikan dulu dong. Jadi kalikan, ini kan 31 berapa, 1 kali 2 berapa gitu. Nah, habis itu setelah dikalikan dijumlahkan, baru nanti sebentar jumlahkan semua hasil. Ini kan ada nilai akhir didapat situ, jumlahkan semua 3. Gitu. Kalikan saja dulu ini. Kalikan saja dulu. Apa? Iya, kalikan 30 kali 1 berapa? 35 kali 2 berapa ya? Ada masalah? Iya? Ya. Ya, jadi ini ya, jadi perhatikan betul ya, perkalian dua buah matriks itu ingat baris dikali kolom. Jangan baris kali baris ya. Hati-hati. Nah, di situ kadang jangankan kalian, kadang juga Pak Guru yang terjebak di situ. Jadi telitilah ya.
Nah, bisa diwakilkan. Nah, supaya lebih jelas begitu. Bisa? Bisa? Bisa. Ya. Oke. Nggak usah nih. Tetap begini. Bisa. Kenapa? Tinggal boleh. Ini kasih kurung sedikit. Ya. Nah, begitu ya. Oke, sekarang ini tinggal selangkah. Selesai. Stop. Oke, lanjut. Bagaimana? Ya. Hasilnya berapa? 30. Ini 130 ya? Oke, bisa. Oh iya, sudah. Ini sudah. Bisa. Kasih ini. Kasih tanda kurung gini di sini. Di sini. Ya. Itu kan matriks itu jadi harus dikasih. Ya. Di ujung. Iya. Nah, silakan bisa langsung hasil di sini. Oke, lanjut ya. Bagaimana di sini kelompok 4 aman? Oke. Bisa. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, hasil berapa dapat? Gimana ini? Ini jumlah kasih semua. Ayo cakar ya. 140 tambah 7. Oke, jangan lupa ada menyimpulkan. Ya, kesimpulan di situ silakan kalian isi kesimpulan tentang materinya. Ya, jadi dua buah matriks bisa dikalikan kalau apa? Tuh. Kemudian kalau misalkan sebuah bilangan skalar atau bilangan real dikalikan dengan matriks diapakan seperti itu ya. Ada di itu, ada di apa? Ada di modul itu. Ya, silakan itu untuk kalian isi ya, yang kesimpulannya. Ini tinggal tambahin aja 240 di sini. Nah, itu balik lagi ya. Kita kasih lagi ini banyak banget.
Ini kan 100 tambah 100 sudah 50 tambah 75. 325 tuh. Ah, kan udah 5 gini. Nah, 3 ini sebelah 325. Nah, 325 sama dengan 4. Oke, udah kan? Selesai. Simpulnya sudah. Sudah ya? Oke. Sudah selesai kah? Sudah ya? Oke. Karena sudah selesai, nah sekarang setiap kelompok harus tampil di depan ya untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan ya. Itu. Jadi aturannya sebentar. Salah satu kelompok naik, silakan menjelaskan, menuliskan jawaban, kemudian menjelaskan kepada temannya. Kemudian kelompok lain silakan menanggapi kalau misalkan ada perbedaan jawaban atau ada yang ditanyakan dan sebagainya ya. Bisa ya? Oke. Untuk yang pertama silakan kelompok 1 ya, silakan naik untuk mempresentasikan hasil kerja. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tulis dulu jawabannya loh, nanti di belakang baru dijelaskan ya. Siap? Oke. Kelompok lain silakan ini ya, siap-siap menanggapi ya. Kalau misalkan ada perbedaan jawaban atau misalkan ada yang mau ditanyakan. Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Kami terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi siap-siap kelompok lain ya. Kalau misalkan ada perbedaan silakan bertanya ya. Ya, Pak. Ya, masuk nomor 1 ya.
Jadi yang pertama tadi apa? Perkalian ini ya. Bilangan skala ya. Jadi harga buah dari Mama Ursula itu 2 kali lipat ya naiknya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, itu. Oke, silakan. Kami akan menjelaskan hasil Ya, jadi mulai perhatikan ya. Bentuk matriks penjualan buah selama 3 hari disajikan sebagai berikut. 1, 3, 5. 5 diambil dari 3 hari, yaitu hari Minggu. 2, 3, 5, dan berikutnya 2, 5, 5 dengan ordo 3 kali 3. 3 kali 3 adalah hasil dari 3 baris dan 3 kolom. Oke. Bentuk matriks harga masing-masing buah sebagai berikut: 30, 35, dan 15 dengan ordo 1 kali 3, 1 baris dan 3 kolom. Oke. Nomor 2 kali lipat harga dari masing-masing produk dapat ditentukan dengan perkalian matriks B dengan skala K sama dengan 2. 3 harga penjualan pertama 30, 35, dan 15. 2 kali 30 sama dengan 60, 2 kali 35 sama dengan 70, 2 kali 15 sama dengan 30. 60 merupakan harga apel, 70 harga alpukat, dan 30 adalah harga jeruk. Oke. Ordo sama dengan K kali B sama dengan 1 kali 3 sama seperti tadi, 1 baris dan 3 kolom. Oke, sip. Nomor 2, total uang hasil penjualan pada hari Jumat sampai hari Minggu sebelum adanya kenaikan harga dapat ditentukan dengan mengalihkan antara matriks B dan matriks A. 30, 35, 15. Bentuk matriks 1,
125, 235, dan 255. 30 kali 1 baris dikali kolom. Jadi 30 kali 1 tambah 35 kali 2 tambah 15 kali 5, hasilnya 130. Yang kedua 30 kali 2 tambah 35 kali 3 tambah 15 kali 5, hasilnya 240. Dan yang ketiga 30 kali 5 tambah 35 kali 5 tambah 15 kali 5, hasilnya 400. 130, 240, dan 400 merupakan hasil total uang hasil penjualan pada hari Jumat sampai Minggu sebelum adanya kenaikan harga. Sehingga 130 tambah 240 tambah 400 hasilnya 770. Sekian dan terima kasih. Silakan dikembalikan. Sekarang kami akan membuka sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya, memberikan kritik atau saran, waktu dan kesempatan kami berikan. Oke, silakan kelompok lain ada yang bertanya. Kita mulai dari kelompok dulu ya. Ada yang bertanya kan? Ada? Atau tidak ada? Tidak ada ya? Oke, dari kelompok 3? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Kelompok 4? Ya? Jelas ya? Jelas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, keren ya? Untuk kelompok 1 mantap sekali presentasinya, dipaparkan secara jelas dan semua kelompok sudah mengiyakan apa yang telah dikerjakan oleh kelompok 1. Oke, tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Nah, sekarang silakan untuk kelompok 2 naik ke atas mempresentasikan hasil kerja. Silakan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi Pak Guru ini ya, untuk yang ini tidak usah dihapus ya, karena ini kan sudah tampil di ini ya, sudah tampil di LKPD toh. Jadi untuk kelompok berikutnya ya, tadi kan kelompok 1 sudah tampilkan, langsung saja presentasikan nomor 1 dan nomor 2 ya, karena untuk yang ininya sama semua toh. Oke, silakan kelompok 2 hapus dulu ya. Siapa tahu ada yang berbeda, ambil dia sendiri, tidak sampai teman. Nah, kelompok 3 siap-siap ya. Nanti kalian akan tampil. Silakan siapkan siapa yang moderator, siapa yang menjelaskan dan sebagainya. Kelompok 4 juga begitu ya. Silakan siapkan moderatornya, yang menjelaskan siapa dan sebagainya. Tidak apa-apa. Lanjut saja. Selamat pagi, Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami tentang matriks. Oke, silakan. Jadi semua sudah siap toh? Sudah siap jawabannya? Semua? Aman ya? Langsung saja ya. Ya, jadi sekali lagi Pak Guru tadi untuk yang bagian pertama tadi ya, tidak usah dituliskan kembali ya, karena semuanya sama toh? Iya, Pak. Nah, sudah ini. Nanti yang utamanya yang kita melihat adalah bagaimana kalian menjawab atau menyelesaikan permasalahan nomor 1 dan nomor 2 ya. Tadi yang pengantar sudah dijelaskan sama kelompok 1 dan sudah bagus sekali ya, mantap sekali. Sekarang kita perhatikan untuk kelompok 2 ya. Kalau ada perbedaan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan.
3 masih semangat tak? Masih ya? Harus semangat. Kelompok 4? Masih. Ya, jangan kendor ya. Ini perjalanan masih panjang ini. Ya. Tadi sudah menggebu-gebu. Mudah-mudahan gebu-gebunya itu sudah masih bertahan sampai sekarang. Ya, walaupun dalam keadaan panas ya, tetap kita harus semangat ya. Muat ke tidak? Tidak muat, langsung ini saja. Kalau tidak muat, langsung ini saja. Bukunya isi, supaya langsung. Kamu saja juga. Supaya muat, tak? Karena pasti yang teman-teman lain sudah mengerti kok. Ya, terus regangnya supaya cukup. Bagaimana Alif? Sudah siap ya? Alif ini. Dan orang ganteng dari Manggala. Oke, lanjut ya. Bisa juga langsung hasilnya kok. Supaya oke, silakan. Sudah kan? Oke, silakan dijelaskan kepada teman-temannya. Silakan yang diperhatikan ya. Silakan tanggapi kalau misalkan ada perbedaan pendapat di antara kalian. Oke, silakan. Apa ada masalah? Kenapa? Nanti tetap ya. Ini harga apa, ini harga apa. Oke, silakan. Lanjut. Jadi 2 kali lipat harga dari masing-masing produk dapat ditentukan dengan perkalian matriks B dengan skala K sama dengan 2. D 2 dikali 30, 2 dikali 35 dan 2 dikali 15 hasilnya 60, 70 dan 30. 60 adalah harga apel, 70 adalah harga alpukat dan 30 adalah harga jeruk. Oke. Dengan ordo 1 kali 3 dari 1 baris dan 3 kolom. Oke, baik. Lanjut. Yang kedua, Untuk nomor 2 silakan. total uang hasil penjualan pada hari Jumat sampai hari Minggu sebelum adanya kenaikan harga dapat ditentukan dengan mengalihkan antara matriks B dengan matriks A. Jadi setiap
Oke. Kemudian 30 dikali 2 sama dengan 60. 35 dikali 3 sama dengan 105. Ya. Dan 15 dikali 5 sama dengan 17. Oke. Ya, lanjut. Kemudian 30 dikali 2 sama dengan Kali 5. 30 dikali 5 Iya. sama dengan 150. Nah, 35 dikali 5 sama dengan 175. Hah? Dan 15 dikali 5 sama dengan 75. ya. Hasil dari semua perubahan ini adalah 770. 770. Berarti sama dengan kelompok 1 tadi ya. Oke, silakan dikembalikan ke kelompok lain dulu. Atau ada yang bertanyakan? Itu saja presentasi kami. Apakah dari kelompok lain ingin bertanya atau memberikan saran? Kami persilakan. Oke, kelompok lain, kelompok 1 bisa? Tidak ada ya? Aman? Jelas? Jelas. Jelas. Oke. Kelompok 3? Aman. Aman ya? Ya. Jelas? Jelas. Kelompok lain. Sangat jelas ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Mantap, luar biasa, jelas, dan sangat bagus. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok. Oke ya, sudah ada 2 kelompok yang tampil dengan jawaban yang sama, dan mudah-mudahan kemungkinan sebentar ada yang beda ya, jangan tidak usah malu-malu, siapa tahu jawaban kalian yang benar ya, jadi tidak usah malu-malu. Silakan untuk kelompok berikutnya yang tampil adalah kelompok 3. Kelompok 3 ya, mantap kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 3 kita lihat. Lebih mantap lagi, harusnya lebih mantap lagi. Silakan dihapus dulu ya. Hapus. Oh, hapus dulu. Ya, terus lang toh. Spidolnya enggak berhenti. Gimana dia punya spidol kan? Spidol saya mana? Berhenti itu spidol saya. Oh, harus kembali. Isi dulu ya, isi tinta dulu ya.
turun jadi gelap. Balas turun dulu di ujung. Ya. Jangan lupa ya, itu identitas matriks ya. Harus pakai kurung siku ya. Oke, lanjut. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi 2 kali lipat harga dari masing-masing produk dapat ditentukan dengan perkalian matriks B dengan skala K sama dengan 2. B sama dengan 2 kali B sama dengan 2 kali 30, 2 kali 35, 2 kali 15 sama dengan 60, 70 dan 30. Oke. Ordo K kali B sama dengan 1 kali 3. 1 kolom 3 baris. Ya. Satu baris 3 kolom ya. Iya, Pak. Baris 3 kolom ya. Oke, untuk yang berikutnya. Total uang hasil penjualan pada hari Jumat sampai minggu sebelum adanya kenaikan harga dapat ditentukan dengan menggalikan antara matriks B dan matriks A. Oke. 30, 35, 15. Matriks A dikalikan dengan matriks B. Ya. 30 kali 1 ditambah 35 kali 2 ditambah 15 kali 2. 30 dikali 2 ditambah 35 kali 3 ditambah 15 kali 5. 30 kali 5 ditambah 35 kali 5 ditambah 15 kali 5. Oke. Jadi hasilnya 77. 777. Ya, oke. 770. Oke. Sip, silakan berikan. Baik, terima kasih. Itu saja hasil dari presentasi kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, silakan kelompok lain. Kelompok 1? Jelas ya, kelompok 2? Jelas. Jelas ya, kelompok 3? Jelas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi, ya, jelas dan mantap sekali ya, walaupun tadi ada kesalahan dalam pengucapan saja ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 di sini. Ya, jadi Pak Guru luruskan ya. Tadi maksudnya itu 1 kali 3 artinya 1 baris 3 kolom ya. Jadi tadi hasilnya ada 60, 70, 30. 60 itu harga apa? 70 harga apa? Dan 30 harga? Ya. Untuk nomor 2 hasilnya juga sudah pas ya, 770. Oke, baik, mantap sekali ya. Oke, sekarang untuk kelompok 4 ya. Nah, kelompok terakhir silakan tampil di depan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, ini sudah 3 kelompok yang tampil semuanya mantap sekali. Nah, ini kelompok 4 wajib untuk mantap sekali. Ya, harus lebih mantap lagi ya. Kelompok 3 kelompok 4 ini. Oke, silakan buka dulu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan tulis. Siapa yang menulis? Yaitu mengenai bentuk matriks penjualan buat selama 3 hari
Iksan. Ayo Iksan, tulis. Ganti buku Iksan ya. Aduh, sedikit juga. Kurang tuh, pelan. Pakai penghapus. Jangan terlalu cepat. Santai. Salah sama dengan oke. Jadi kelompok yang sudah tampil, perhatikan ya kelompok yang terakhir di atas, jangan sampai ada perbedaan jawaban, ya kalian bisa tanggapi. Ya, jelas kan? Jelas ya? Berarti materi yang dulu yang kurang jelas. Pusat ya, silakan nomor 2 di samping tadi. Berikut ini yang akan dijelaskan oleh teman saya, Wahel Damina. Berikut ini yang akan dijelaskan yaitu 2 kali lipat harga dari masing-masing produk dapat ditentukan dengan perkalian matriks B dengan skalar K sama dengan 2, yaitu B sama dengan 30, 35, 15 dengan skalar K sama dengan 2. K kali B sama dengan 2 kali 30 sama dengan 60, 2 kali 35 sama dengan 70, 2 kali 15 sama dengan 30. Dengan ordo K kali B sama dengan 1 kali 3, 1 baris 3 kolom. Berikut nomor 2 yaitu total uang hasil penjualan pada hari Jumat sampai Minggu sebelum adanya kenaikan harga dapat ditentukan dengan menggalikan antara matriks B dan matriks A, yaitu 30, 35, 15 kali ini matriks A dan matriks B, yaitu 30 dikalikan dengan matriks B, yaitu 30 kali 1 sama dengan 30, 35 kali 2 sama dengan 70, 15 kali 5 sama dengan 15 kali 2 sama dengan 30.
30 dikalikan dengan 5 sama dengan 150. 35 dikalikan dengan 5 sama dengan 175. 15 kali 5 sama dengan 75. Dari penjumlahan tersebut 30 tambah 70 tambah 30 sama dengan 130. 60 tambah 105 tambah 75 sama dengan 240. 150 tambah 175 tambah 75 sama dengan 400. Oke. Hasilnya 770. Oke, sip. Sekarang kami akan membuka sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Oke, Sabrina. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan saran untuk kelompok 4. Saran ya. Oke, saran. Untuk nomor 2 seharusnya disusun ke samping bukan ke bawah. Terima kasih. Oke. Ya, seharusnya disusun ke samping bukan ke bawah. Oke, bisa diterima ya? Bisa. Oke, sarannya ya. Itu saran dari kelompok 1. Oke, silakan untuk kelompok 2. Jelas ya? Jelas. Oke, untuk kelompok 3. Jelas kok. Jelas? Iya. Oke, kalau gitu tepuk tangan untuk Oke ya. Jadi Pak Guru tadi dari Sabrina kelompok 1 memberikan saran untuk pengerjaan nomor 2 seharusnya disusun ke samping bukan untuk disusun ke bawah ya. Jadi memang begitu ya, perhitungan untuk matriks itu harus sesuai dengan urutannya. Ya, jadi misalkan kalau mulai seperti ini kan 30 kali 1, berarti dia di baris 1 kolom 1. Jadi kemudian untuk 30 kali 2 berarti dia ada di kolom 2, berarti harus di sampingnya ya, di kolom 2. Kalau 30 kali 5 berarti harus di kolom 3. Ya, seperti itu ya. Jadi tapi jawabannya sudah pas ya. Pak Guru sudah Pak Guru rasa sudah benar semua. Ya, 770. Oke. Karena semua kelompok sudah tampil, nah sekarang mari anak-anak sekalian. Sekarang tugas kalian adalah membuat kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kalian sudah pelajari bagaimana operasi matriks dari awal sampai akhir. Kalian juga sudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan sebagainya. Nah, sekarang tugas kalian silakan buat kesimpulan di buku masing-masing ya. Di buku masing-masing nanti akan dikumpulkan. Oke, silakan. Pak Guru kasih waktu sekitar 2 menit ya. Nah, sembari membuat kesimpulan, silakan anak sekalian. Kalau misalkan masih ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan lagi kepada Pak Guru. Siapa tahu misalkan ada bagian-bagian yang kalian terlupakan atau seperti apa, silakan bertanya ya. Pak Guru akan buka waktu untuk sesi tanya jawab kembali. Kalau misalkan memang ada yang masih belum diketahui atau belum dipahami ya. Oke, sambil membuat kesimpulan, Pak Guru akan sedikit mengulang ya materi-materi tadi. Pak Guru akan melakukan penekanan-penekanan pada materi-materi yang Pak Guru anggap penting. Tadi kita sudah belajar tentang operasi pada matriks ya. Jadi yang pertama tadi, operasi pertama yaitu perkalian skalar dengan matriks. Bagaimana perkalian skalar dengan matriks? Yaitu cukup dengan mengalihkan bilangan real atau bilangan skalar tersebut ke semua anggota atau semua elemen yang ada dalam matriks. Jadi semua anggota elemen matriks kita kalikan dengan bilangan skalarnya. Ya, itu cukup mudah ya toh? Nah, kemudian yang kedua yang kita pelajari tadi adalah perkalian antara dua buah matriks. Seperti yang tadi Pak Guru sudah jelaskan juga, kalian juga sudah lihat di video. Caranya yaitu syarat untuk dua matriks bisa dikalikan adalah jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Jadi kolom matriks A harus sama dengan baris matriks B. Itu ya. Paham ya? Sampai sini bisa ya? Bisa ya. Jadi ingat, jadi kalau misalkan dalam pengerjaannya
Kalau pengerjaannya berarti baris dikali kolom. Ya, sampai di sini bisa ya? Bisa. Nah, setelah membuat kesimpulan, anak-anak sekalian, silahkan menganalisis pembelajaran kita pada hari ini ya. Analisis seperti apa? Analisis kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kita. Ya. Mungkin kelebihannya apa? Menurut kalian apa? Oh, bagus di bagian ini, bagus di bagian ini. Atau misalkan ada kekurangan di bagian ini, atau ada yang perlu diperbaiki, atau bahkan ada yang tidak bagus dalam pembelajaran ini. Silakan dituliskan ya. Silakan analisis, tulis kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan ditulis, tidak apa-apa ya. Ini supaya introspeksi ya, introspeksi kita untuk pembelajaran ke depan yang lebih baik. Ya, dengan kalian membuat analisis pembelajaran kita, Pak Guru bisa dengan mudah membuat kesimpulan, oh ada bagian-bagian yang perlu diperbaiki atau ada bagian-bagian yang perlu dipertahankan dan sebagainya. Ya, silakan buat. Kelebihannya apa? Misalkan, oh di bagian ininya bagus. Oh iya Pak Guru ya, bagian ini bagus, tapi kelemahannya ada di Pak Guru, kekurangannya di sini, begitu ya. Seperti itu. Ini untuk pembelajaran kita lebih bagus ke depannya ya, supaya nanti Pak Guru ada tolak ukur seperti itu. Ya, apa-apa yang Pak Guru harus perbaiki, apa-apa yang Pak Guru harus pertahankan. Silakan dibuat. Jadi saran dan kritik dari kalian itu sangat bermanfaat untuk Pak Guru ya, untuk membuat atau merancang pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, seperti itu. Tidak usah malu-malu ya, tidak apa-apa. Kalau memang banyak kekurangan, tuliskan ya, supaya Pak Guru bisa lihat, Pak Guru bisa menilai pembelajaran Pak Guru seperti apa. Tidak usah malu-malu. Oke, kalau sudah selesai, ya, sudah selesai membuat analisisnya, sekarang Pak Guru akan membagikan post test, ya. Tadi di awal kita sudah mengerjakan pre-test, ya, tes awal, ya. Jadi seperti yang Pak Guru bilang, kalau ada tes awal berarti ada tes akhir. Nah, ini untuk mengukur sejauh mana pelajaran yang kita lakukan tadi itu kalian paham ya? Ya, seperti itu. Jadi di sini Pak Guru mempunyai 2 soal, silakan dikerjakan. Kemudian jangan lupa dituliskan namanya ya. Oke. Terus 6 ya. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
untuk melihat sejauh mana kalian memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, waktunya Pak Guru kasih waktu sekitar 3 menit ya. Sebentar setelah 3 menit langsung dikumpul beserta dengan LKPD yang telah kalian kerjakan ya. Saya? Oke, silakan dikerjakan. Sekarang tidak ada sesi tanya jawab lagi ya, silakan dikerjakan. Tadi Pak Guru sudah buka sesi tanya jawab, sekarang sudah ditutup, silakan kerjakan apa yang ada di depan kalian. Ya. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan tanggal ya. pengerjaan post-testnya ya. Silakan setiap kelompok kumpul jawabannya ya, beserta dengan LKPD yang telah kalian kerjakan. Oke, silakan dikumpul. Pak Guru akan berkeliling untuk mengumpulkan pekerjaan kalian. Kelompok satu ya. Oke, ini kelompok satu ya. Kelompok dua, LKPD-nya mana? Terima kasih ya. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silakan tadi ya, silakan pimpin kita dalam doa sebelum kita menutup pembelajaran kita. Kita berdoa. Mari teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena dari tadi Engkau telah menjaga dan melindungi kami. Sekarang kami telah menyelesaikan kegiatan kami. Inilah doa kami. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Ya, baik anak-anak, mungkin pertemuan kita pada hari ini Pak Guru rasa cukup ya.
kita akan bertemu minggu depan untuk materi yang lebih menarik lagi ya. Terima kasih lagi atas partisipasinya semua dan selamat siang. Siang, Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Iya.